Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News TV One pemirsa. Masih berlangsung hingga saat ini sidang di Mahkamah Konstitusi dan saat ini masih berlangsung penyampaian oleh ahli yang disampaikan oleh kubu 03 Ganjar Mahfud, yakni sosiolog Risa Permanadeli. Dan sebelum kami ajak Anda untuk menyimak jalannya sidang, kami akan lanjutkan dialog kami dengan Bang Frits Edward Siregar. Bang Frits, tadi kembali lagi kita mau ulas soal apa yang sudah disampaikan oleh para ahli dari kubu 03. Ini kan tadi juga disinggung soal bansos yang diturunkan oleh Presiden Jokowi. Tadi dikatakan oleh ahli sebenarnya secara alasan penurunan bansos melihat dari sudut pandang El Nino, kemudian juga inflasi, itu sebenarnya kalau menurut ahli tidak ada alasan ataupun urgensi untuk menurunkan bansos di tahun 2024 ini. Nah, ini kan lagi-lagi kaitannya nanti yang akan di-highlight oleh sejumlah pihak adalah penyalahgunaan wewenang oleh Presiden Jokowi dan juga fasilitas. Nah, tanggapan dari 02 lagi-lagi seperti apa, Bang? Ya. Kan kalau kita bisa melihat tadi bagaimana adanya penurunan inflasi, kemudian pengurangan kemiskinan pada tahun 2023. Tapi itu kan kita dapat menemukan data tersebut setelah sesuatu terjadi. Setelah semua hal terjadi, setelah modifikasi secara ekonomi terjadi, kemudian kita melewati tahun, baru kita bisa melihat ke belakang. Itu kan dari cara akademik kita bisa melihat. Tapi kalau kita bisa melihat dari kacamata pemerintah, kan pemerintah kan harus menyiapkan semua dulu. Harus membangun sesuatu. Kan tidak bisa sesuatu yang kita setujui sekarang, langsung ada sekarang, peraturan langsung disetujui, langsung terbagi kepada masyarakat. Ada proses yang harus bisa dilihat. Dan proses tersebut adalah sesuatu yang sudah disetujui oleh anggota Dewan. Jadi DPR RI juga telah menyetujui dan bisa mengerti tahapan-tahapan yang akan terjadi dan bagaimana proses selanjutnya. Dan kalau tadi kita melihat apa yang disampaikan oleh Prof. Hamdi Muluk misalnya, bagaimana terkait dengan antara allowance dan keterpilihan. Beliau bahkan mengatakan dan menegaskan, saya quote nih, terkait dengan bansos ataupun allowance itu hanya punya pengaruh 29%. Sedangkan faktor lain seperti penilaian terhadap kandidat itu bisa 71%. Seandainya kalau paslon 1 dan paslon 3 mengatakan bahwa bansos itu punya peran utama, harusnya Pak Prabowo Gibran itu mendapat 71%. Dari seluruh suara. Misalnya nih ya, kalau kita memakai cara pandang yang ada, berarti kan kita tidak bisa mengatakan bahwa keterpilihan beliau tersebut karena bansos gitu loh. Dan seakan-akan bansos itu seakan-akan merupakan program ataupun bagian daripada kampanye Prabowo Gibran, dan itu kan bukan gitu. Jadi ada program yang sesuatu sudah disetujuin dan sudah dilakukan. Kalau tadi kita melihat tadi, saya lupa ya, ahli Pak Damanhuri kalau saya tidak bisa merasa, kalau saya tidak lupa ya, pada saat proses tadi ya, kan ada proses peningkatan bansos di tahun 2015, memang sudah ada bansos tuh, tahun 2015 ya, naik pelan-pelan ya, kemudian itu semakin meningkat pada tahun 2023 misalnya, dan kalau ada kenaikan tahun 2024, 17 triliun misalnya, kita mengacu kepada pembacaan nota keuangan yang disampaikan Presiden Jokowi pada tanggal 16 Agustus, di mana adanya pengurangan angka kemiskinan yang harus dilakukan. Perlu ada modifikasi, itu kenapa ada penambahan 17 triliun pada tahun 2024. Jadi itu kan dokumen-dokumen publik yang bisa kita dapatkan semuanya. Misalnya Mbak, gini Mbak, misalnya ada sebuah pertanyaan, kenapa sih anggaran bansos itu disampaikan pada bulan Januari atau bulan Februari? Kenapa nggak pada setelah bulan Maret misalnya? Mari kita lihat rekaman di YouTube misalnya, itu ada pernyataan Ibu Risma pada saat rapat di Komisi 8. Ibu Risma Menteri Sosial ya, mengatakan kenapa pembagian pada bulan Januari. Dan Ibu Risma sebagai Menteri Sosial menjawab pertanyaan dari anggota Dewan dari PKS dan PDIP, mengatakan memang sejak tahun 2002-2001 pendistribusian bansos itu kalau nggak bulan Januari, awal Februari. Itu sesuatu yang sudah terjadi. Jadi apa yang terjadi pada tahun 2024 bukanlah sesuatu yang wow gitu, bukan sesuatu yang baru. Ini artinya sebenarnya secara timing juga adalah sesuatu yang normal dan seperti biasanya dilakukan. Karena kalau menurut tadi ahli Hamdi Muluk dari psikolog UI ini mengatakan timing dan juga siapa target penerima manfaat itu juga bisa diarahkan agar menguntungkan petahana ataupun yang satu kubu dengan petahana, dan dalam hal ini dikaitkan dengan 02 begitu Bang. Pertanyaannya adalah kenapa pemilu itu dilakukan pada bulan Februari misalnya?
Kalau seandainya dulu anggota partai politik yang ada di paslon 1, 2, dan 3 sepakat untuk melakukannya di bulan April, mungkin kita tidak akan bisa berbicara soal ini. Kenapa? Karena bansosnya bukan diberikan pada bulan Januari dan bulan Februari misalnya, karena tidak berhubungan sama pemilu. Tetapi kan kesepakatan politik tahun 2022 sudah mengatakan pemilu tahun 2024 ada di bulan April. Jadi 2024 ada di bulan Februari. Jadi hal-hal yang terjadi pada Januari Februari seakan-akan dihubung-hubungkan dengan pemilu. Ini artinya... dan yang kedua soalnya bansos misalnya. Coba mari bertanya kepada partai politik. Apakah kita bisa katakan berarti Prabowo Gibran menang karena bansos? Apakah kita bisa mengatakan PDIP sebagai partai politik pemenang apakah karena bansos? Apa tidak? Apakah tidak ada hubungannya? Misalnya, kalau kita bisa mengatakan begitu, bukankah program bansos itu merupakan program yang bisa dilakukan oleh semua orang? Administrasinya itu adalah sudah tadi ada proses pendaftaran, pendistribusian langsung oleh Menteri Keuangan langsung kepada pemilih. Dan kalau misalnya Mbak, kalau misalnya semua orang mengatakan Pak Jokowi membagikan bansos, seberapa banyak sih yang bisa dibagi-bagikan langsung? Bukankah paling banyak itu adalah langsung masuk ke rekening daripada penerima bansos? Oke, ini artinya juga mungkin yang mau Bang Frits katakan adalah jangan selalu berfokus pada bansos, melihat timing bansosnya, tapi juga timing pemilunya yang sudah dirancang terlebih dahulu juga begitu ya? Satu, bahwa apa yang dimaksud dengan bansos itu kan bansos perlindungan sosial dalam kalau saya bilang dalam arti sempit ya, karena bansos tersebut kan hanya 80T. Jangan lupa masih ada perlindungan sosial lagi, BPJS Kesehatan. Jangan lupa ada subsidi energi, ada subsidi listrik, ada juga subsidi pupuk, ada juga program Indonesia Pintar, ada perlindungan keluarga harapan. Itu kan bagian-bagian yang langsung dinikmati oleh masyarakat gitu loh. Jadi harus bisa lihat dari segi global bagaimana konteks perlindungan sosial. Oke, baik, menarik. Selain bansos mungkin ada hal lain yang akan disampaikan oleh saksi yang dihadirkan ataupun ahli yang dihadirkan oleh kubu 03, kita simak bersama. Tadi adalah acuan kita bersama. Atau dengan kata lain, perilaku memilih itu bukan sekedar menghabiskan sekian menit di bilik suara dan menerima kertas suara kemudian memilih. Kemenangan dan kekalahan juga bukan sekedar sekian persen angka yang diputuskan oleh KPU. Perilaku dalam perspektif psikologi sosial memiliki spektrum yang panjang. Dia dipengaruhi oleh sejarah, sekaligus dia dipengaruhi juga apa yang ada saat ini, juga akan berpengaruh pada apa yang ada di depan. Apa yang sedang kita bicarakan di sini bukan hanya sebuah hasil pemilu pada tanggal 14 Februari yang kemudian memenangkan pasangan Prabowo dan Gibran. Politik adalah pengetahuan bersama tentang rakyat, apa artinya berdaulat sebagai rakyat, dan bagaimana kedaulatan tersebut menjamin partisipasi dalam seluruh proses bernegara dan berbangsa. Pemilu dan perilaku memilih dalam pemilu adalah representasi dari rangkaian nalar tersebut. Artinya pengetahuan inilah yang akan kita pertaruhkan untuk membuat garis kesinambungan dengan apa yang kita terima sebagai sejarah masa silam dan bagaimana masa silam tersebut menjadi gagasan masa depan. Politik populis, saya bisa satu paragraf, Pak Ketua? Ya. Baik, politik populisme yang dipakai dalam pemilu 2024 baik secara resmi maupun tidak, sepenuhnya bergerak menegaskan kesinambungan watak politik tanpa nalar yang saya sudah jelaskan di dalam teks yang berasal dari sejarah sebelumnya. KKN yang sejak tahun 98 telah kita sepakati sebagai musuh bersama, ternyata kembali dan menjadi mesin untuk menggerakkan kultur politik tanpa nalar yang berlangsung pada pemilu tahun ini. Kemenangan yang kemudian diperoleh baik oleh Presiden dan Wapres terpilih ataupun oleh legislator adalah penanda bukan hanya sekedar kegagalan dan kerusakan sistem politik di Indonesia. Kembalinya KKN dan kemenangan tersebut adalah wajah sebenarnya dari kematian kedaulatan dan menghilangnya rakyat sebagai penguasa politik yang sebenarnya. Kematian tersebut juga menegaskan matinya arah mata angin pada haluan politik yang akan kita jadikan rujukan bersama.
untuk dan atas nama kepentingan menegakkan kembali kedaulatan rakyat sebagai kebenaran publik, sebagai pengetahuan rujukan tentang menjadi Indonesia, maka kesaksian ini kami ajukan. Terima kasih. Ada pertanyaan dari... Ada yang mulia, saya dan rekan kami Yanwar akan mengajukan satu atau dua pertanyaan. Nah, saudara ahli banyak menjelaskan mengenai keadaan deprivasi. Kalau saya melihat deprivasi dalam konteks sebab dan akibat, ya, hubungan kausalistik, ya. Ini deprivasi kelihatannya menjadi akibat ya, dalam satu pola hubungan. Tadi disebutkan deprivasi itu antara lain bisa dalam bentuk ketakutan, dalam bentuk kecemasan atau alienasi misalnya. Nah, yang saya ingin tanya ya kepada ahli adalah kaitan deprivasi itu dalam hubungannya dengan voting behavior, perilaku pemilih. Sejauh mana deprivasi itu mendikte, menggiring ya, pemilih yang deprived, yang berada dalam deprivasi itu untuk pilihan-pilihan yang sudah ditentukan atau diarahkan. Nah, ini pertanyaan teoritik ya, tapi mungkin juga ada contoh-contoh empirik ya dari hal semacam ini. Kalau bisa dijelaskan, terima kasih. Mohon izin yang mulia, saya lanjutkan. Silakan. Saudara ahli, saya akan bertanya pada persoalan yang faktual yang sebenarnya sudah bukan menjadi sudah menjadi pengetahuan umum di publik, di masyarakat. Ketika Presiden Joko Widodo di dalam acara peresmian sebuah pesawat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Presiden boleh berkampanye. Di dekatnya banyak pejabat-pejabat militer. Apakah perilaku atau ucapan Presiden Joko Widodo dalam acara di lingkungan militer itu dapat menciptakan deprivasi? Karena acara yang dilangsungkan itu tepat pada saat dilakukannya masa-masa kampanye. Kemudian soal deprivasi lagi, saudara ahli.